Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Gustina, MPM 5021045, kelas 4B, Prodi PGSD, ingin memaparkan materi tentang memahami konsep dasar kurikulum. A. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum itu wajib memahaminya. Ada 3 kurikulum menurut para ahli. 1. Kerjap tahun 1968 adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok, baik di sekolah maupun di luar. 2. Inno tahun 1962 adalah usaha menyalurkan yang dirancang khususnya oleh pihak sekolah guna membimbing murid untuk memperoleh hasil dari pembelajaran yang sudah ditentukan. 3. Inglai dan EVAS adalah semua pengalaman yang telah dirancang oleh 4. Hikla Tabas tahun 1962 yang berarti bahwa kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa yang memuat rencana siswa dalam buku Kurikulum Development. B. Talaah kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan khasnya kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. C. Prinsip kurikulum. Ada 5 prinsip yang secara umum sudah dikenal di kalangan pendidikan, yaitu A. Produktivitas, berhubungan dengan hasil yang didapat dalam kegiatan kurikulum, serta pertimbangan bagaimana agar seluruh peserta didik bisa mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kurikulum yang telah dibuat. B. Demokratis, berhubungan dengan proses pelaksanaan yang harus berdasarkan asas demokrasi secara keseluruhan. C. Kooperatif, prinsip yang berhubungan dengan perolehan hasil yang diharapkan harus diikuti dengan kerjasama yang positif di antara pihak-pihak yang terlibat. D. Efektif dan efisien, melihat efektivitas dan efisien pada berbagai komponen yang ada di dalam manajemen kurikulum serta biaya, waktu dan tenaga kerja mengarah visi misi dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam manajemen kurikulum. Fungsi kurikulum. Dalam proses pendidikan, pelaksanaan manajemen kurikulum harus bisa dilakukan agar perencanaan pelaksanaan hingga proses evaluasi kurikulum bisa berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Bila melihat pada fungsinya, manajemen kurikulum memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang sudah terencana, untuk meningkatkan equality atau keadilan dan kesempatan kepada para siswa agar bisa mencapai hasil yang maksimal melalui berbagai macam kegiatan yang telah ditetapkan, seperti lewat interkurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler, ataupun rencana pembelajaran yang telah dibuat untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa didik untuk lingkungan. D. Dasar kurikulum. Konsep dasar dari kurikulum sebenarnya alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses pembelajaran mengajar dengan berbagai macam jenis dan tingkat pendidikan. Secara historis, kurikulum diartikan sebagai
alat yang membawa orang dari start menuju finish. Webster tahun 1856, pengertian dari kurikulum ini terus berkembang dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Pada pandangan lama, kurikulum juga bisa dikatakan sebagai mata pelajaran yang bisa disampaikan oleh guru dan dapat dipelajari oleh seluruh siswa. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan gekan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa relevan adalah bersangkutan, mengait secara langsung dengan masalah yang sedang dihadapi. Contohnya seperti ceramahnya tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Relevan tidak jika mengawai itu pergi ke kantor mengendarai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.